Adik-adik, selamat hari Minggu. Saat ini kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Apakah adik-adik sudah siap? Kalau sudah siap, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Nah, adik-adik semuanya duduk kembali. Saat ini kita akan berdoa. Semuanya lipat tangannya. Kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami seminggu kemarin Tuhan, dan terima kasih untuk saat ini waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk datang beribadah. Walaupun kami masih berada di rumah masing-masing untuk ibadah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberkati kami. Kamu menyerahkan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya sebentar. Biarlah semuanya Tuhan boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau kembali lagi memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Tanda Paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta
adik-adik, kita mengucap syukur hari ini karena kita bertemu lagi pada hari Minggu. Nah, sekarang sayang kita akan membaca firman Tuhan. Ya, firman Tuhan, buka semua Alkitabnya. Kita buka Alkitab, ya, terdapat di dalam Alkitabnya Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Ibu ulang lagi, Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Ya, bunyinya di situ terdapat adalah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Kita mulai ya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percaya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Nah, adik-adik, di dalam pembacaan kita tadi kita sudah melihat bahwa di mana Tuhan Yesus bangkit, ya. Kita artinya semua kita Yesus sudah bangkit, berarti kita harus juga semangat. Nah, hari ini kita akan mendengarkan, ya, ada seorang bapak yang belum tahu bagaimana keadaan dan bagaimana keadaan Yesus pada saat itu, padahal Tuhan Yesus sudah bangkit dan sudah dikatakan oleh murid-muridnya, namun tidak dia percaya, ya. Nah, pada suatu kali, ya, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di suatu tempat. Tempat itu ada rumah, tapi rumah itu mereka berkumpul, mereka semua terkunci semua, tidak ada apa-apa yang bisa terbuka pada saat itu. Dan mereka semua berkumpul di tempat itu, murid-murid Tuhan Yesus. Dan pada saat itu mereka melihat Tuhan Yesus datang. Padahal pikir tidak ada pintu, tidak ada terbuka pintu, dia bisa masuk. Tetapi Yesus datang kepada murid-muridnya dan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Wah, murid-murid sangat senang sekali bahwa Yesus telah bangkit di dalam kehidupan mereka. Nah, pada saat itu yang tidak hadir adalah Thomas. Ya, Thomas juga itu disebut adalah Didimus. Dia disebut sebagai Didimus. Dan pada saat itu Thomas tidak hadir. Lalu Thomas datang pada saat itu di tempat itu lagi. Dia mengatakan kepada murid-murid ini, kepada Thomas, dia bilang, hei, kita sudah melihat Tuhan Yesus. Thomas bilang, saya tidak percaya melihat Tuhan Yesus. Bagaimana kau bisa melihat Tuhan Yesus? Iya, kita lihat sendiri bagaimana Tuhan Yesus datang kepada kita. Nah, pada saat itu mereka berkumpul, mereka tutup lagi kunci semua pintu. Tidak ada lagi yang terbuka, biar jendela, biar apa, semua terkunci. Dan pada saat itu mereka kumpul-kumpul, ya, entah bagaimana cerita-cerita, tiba-tiba muncullah Tuhan Yesus. Ya, mereka sangat kaget sekali.
Tapi yang lebih kaget adalah Thomas, karena Thomas tidak pernah melihat Tuhan Yesus. Tetapi itulah Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya. Thomas bilang, Tuhan Yesus datang di dalam hidupnya. Dia tidak menyangka bahwa Tuhan Yesus yang di hadapannya itu adalah benar-benar Tuhan Yesus. Dan pada saat itu dengan ketajubannya, lalu Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, menghampiri Thomas, ya, dia tetap juga berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dia datang kepada Thomas, Thomas, ya, lihatlah aku. Cobalah cucupkan tanganmu ke tanganku. Dan cucupkanlah juga, ya, ke lambungku. Ya, itulah permintaan Tuhan Yesus kepada Thomas. Coba, dia coba semua. Akhirnya, ya, Yesus berkata kembali kepada Thomas, Thomas, jangan lagi engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Ya, Tuhan Yesus mengatakan kepada Thomas, karena pada saat itu Thomas tidak percaya, sekarang dia sudah percaya, dia sudah melihat Tuhan Yesus. Dengan mencucukkan tangannya, mencucukkan di lambungnya, ternyata Thomas percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu pada saat itulah bersujudlah Thomas pada saat itu. Dia bersujud kepada Tuhan Yesus. Dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, ya Tuhanku, Allahku. Itulah kata-kata Thomas kepada Tuhan Yesus. Dia tersungkur kepada Tuhan Yesus. Dia mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Dan pada saat itulah Thomas percaya benar-benar kepada Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus berkata kembali kepada Thomas, ya, hari ini engkau percaya dan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Ya, itulah demikian cerita kita hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Nah, kalau adik-adik juga ingat sayangnya, kalau kita di rumah, namanya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, kita harus banyak berdoa. Kita harus selalu banyak membantu orang tua. Kasihan ya, mama papa begitu berat menanggung hidup kita, tapi oleh karena kekuatannya adalah dari Tuhan sendiri, sehingga dia mampu membesarkan kita. Jadi kita harus rajin-rajin membantu orang tua kita maupun bentuk apa saja, ya. Jangan selalu mengomel, kasihannya orang tua, kita harus menolong kepada mereka. Adik-adik juga harus banyak berdoa, meminta tolong kepada Tuhan Yesus, jangan bosan-bosan untuk meminta Tuhan Yesus mau menolong kita. Ya sayangnya jangan lupa, ya, kita melihat di kehidupan kita ini, ya, kita harus juga banyak belajar, mungkin di sekolah atau bagaimana, kita harus juga banyak belajar sayang ya. Jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan selalu menolong kita dalam kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah sekarang adik-adik kita akan melihat video adik atau kakak kita ya sekarang ini. Selamat malam Bu Guru, nama saya Nafita Dewi. Saya mau menghafalkan ayat hafalan saya, yaitu Filipi pasal 4 ayat 7 yang berbunyi demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bu Guru. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bu Guru, kakak-kakak juga, saya Nesia. Saya akan menghafal hafalan yang diberikan oleh Bu Guru dan kakak, yaitu terambil dari Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu
dalam Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Dadah. Halo Kak, sekarang saya akan membacakan ayat hafalan yaitu terambil dalam kitab Filipi 4 ayat 7 yang berbunyi demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Del Kasang memaparkan Filipi pasal 4 ayat 7 yang berbunyi demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai teman-teman, nama saya Elona. Saya ada di dapur 8. Saya akan menghafalkan Filipi 4 ayat 7. Bunyinya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dadah teman-teman, tetap semangat. Ayat hafalan kita sayang terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 29 bagian B. Ya, jangan dilupa lagi ya. Yohanes 20 ayat 29 bagian B. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Nah adik-adik, tadi sama-sama kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk percaya bahwa Tuhan Yesus telah disalibkan, mati, dan telah bangkit. Walaupun sekalipun kita tidak melihatnya secara fisik, tapi kita harus percaya itu. Seperti firman Tuhan dalam pembacaan kita Yohanes 20 ayat 29b, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, sebagai respon kita terhadap firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita mau memberikan persembahan, dan sambil mengiringi persembahan kita mau memuji Tuhan dari lagu Hatiku Percaya. Hanya padamu hatiku percaya.
kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, terpuji nama Tuhan, kami mengucap syukur pada hari Minggu yang indah ini. Engkau telah memberikan kami keindahan, sukacita, damai sejahtera hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pertolongan-Mu kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami mohon kiranya terus Allah berkati anak-anak kami, melindungi mereka di dalam kehidupan mereka keseharian Tuhan. Baik mereka belajar dan mereka bersama dengan orang tua mereka, terus Allah berkati mereka. Baik di dalam pendidikan mereka, baik di dalam bermain mereka, terus Allah berkati mereka. Bapa dalam sorga, begitu pun dengan kedua orang tua mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka dalam hidupnya, dalam tanggung jawabnya untuk menghidupi anak-anak mereka, terutama di dalam mendidik anak-anak mereka. Ya Bapa dalam sorga, kami juga mendoakan teman-teman kami yang tidak sempat hadir, mungkin mereka dalam kelalaian, mungkin mereka dalam kelemahan, kiranya terus Allah berkati mereka, sehingga kemudian hari mereka mau datang kepadamu, selalu mengucap syukur kepadamu ya Allah. Ya Bapa dalam sorga, pada saat ini juga kepada semua yang bertugas pada saat ini, terus Allah berkati ya Tuhan, sehingga semua mampu untuk melaluinya dengan damai sukacita. Ya Bapa dalam sorga, saat ini juga kami mendoakan akan pemerintah kami, terus Allah berkati mulai dari pusat sampai ke pelosoknya, sehingga kesemuanya Tuhan, pemerintah kami dapat berjalan dengan baik, damai sukacita, dan kami senantiasa bebas untuk di dalam memuji memuliakan Engkau ya Allah. Ya Bapa dalam sorga, biarlah firman-Mu yang saat ini yang kami dengar ya Tuhan, terus Engkau berkati sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Anak-anak kami terus Kau berkati Tuhan dalam hidupnya ya Allah. Bapa dalam sorga, hari ini ya Tuhan, sungguh banyak kami ingin mohonkan kepadamu ya Allah. Tetapi siapakah kami ini? Kami penuh dengan salah dan dosa. Ampuni kami ya Tuhan, dan terima kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami ini juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Percaya Saja. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah, tapi sebelum itu kita mau kembali berdoa. Jadi semuanya silakan duduk kembali, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tante Tia kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan khususnya dalam ibadah kami.
bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Biarlah dari semuanya itu semakin menguatkan kami untuk senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun secara fisik kami tidak bisa melihat langsung Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan kembali dalam kehidupan kami masing-masing. Mari Tuhan tetap sertai kami, baik dalam bermain, dalam belajar, dan dalam hal apapun itu Tuhan. Mari Tuhan tetap berkati kami, sertai kami, berikan kami senantiasa kesehatan. Dan biarlah minggu depan Tuhan kami boleh kembali lagi beribadah. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.